Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di HTML dan CSS pada bagian ke-15 ini. Kita akan masuk ke project. Jadi semua tutorial yang depannya project itu adalah project. Yang pertama adalah desain layout. Kita ke desain layout dulu. Saya akan jelaskan tentang konsep dari desain layout. Sebelum membuat sebuah website, langkah yang pertama adalah mendesain dulu. Mendesain dulu di kertas, atau boleh saya sudah mendesain di dalam Google Sheet ini. Contoh ini saya membuat dua desain, satu desain untuk desktop dan satu lagi untuk mobile. Jadi dibuat dulu layoutnya ini. Bisa menggunakan kertas, dicoret-coret seperti ini contoh. Kemudian di dalam sini ada menu dan seterusnya. Kemudian dalam sini ada apa saja. Jadi ditentukan dulu isi dari webnya. Isi dari webnya. Kalau ini saya ambil contohnya dari web yang sudah jadi ini. Web yang sudah jadi ini dilihat per baris. Jadi langkah untuk mendesain pertama itu dilihat per barisnya dulu. Yang paling atas itu apa? Baris yang paling atas, baris yang kedua, ini baris yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Jadi langkahnya tentukan dulu berapa banyak baris yang ada di dalam sebuah web yang akan kita buat. Contoh di dalam sini yang desktop ini ada yang pertama header, jadi bagian header yang warna hijau ini header. Nah, ini saya sebut dengan header. Berikutnya isi yang paling tengah ini ada main ini yang paling tengah. Jadi nanti itu bisa diisi, misal di dalam sini ada gambar, berarti kita bisa ambil di dalam sini ini, kita bisa berikan warna, contoh. Nah ini untuk gambar, jadi ada gambar besar seperti ini ada dalam sini. Kemudian di sebelah sini ada deskripsi. Deskripsi bentuknya lebih kecil, bisa kita buat seperti ini. Kita kasih warna, nah ini. Jadi ini gambar, ini deskripsi. Seharusnya kalau layoutnya di kertas bisa ditulis dalam sini. Nah ini gambar, kemudian ini apa, deskripsi ditulis penjelasannya. Contoh di dalam sini ini dicoret-coret, contoh berikutnya ini dicoret-coret supaya lebih jelas. Jadi sebelum kita bikin web itu dikonsep dulu. Kita mau bikin web apa, isinya apa. Nah ditulis, coret-coret dulu di kertas tidak apa-apa. Atau bikin di dalam sini seperti ini. Ini kebetulan ada contoh ini. Tapi nanti kita akan membuat seperti ini. Tidak sama persis, tapi beberapa kita akan ambil model seperti ini. Berikutnya di dalam sini ini ada display. Display ini untuk milih ini display. Kalau saya ambil, nah ini seperti ini seperti ini. Nah ini bisa dicek, ini seperti ini display. Tapi kita tidak akan buat seperti ini karena ini sudah di JavaScript, tidak ada materi JavaScript di awal ini. Nanti di berikutnya baru ada JavaScript. Ini kemudian berikutnya ke produk. Jadi produk ini untuk menampilkan ini produk-produk ini. Produk, nah ini ada tab, ada laptop, ada HP. Nah ini ada produk. Jadi ada baris untuk produk yang berwarna biru ini. Yang putih-putih ini adalah produknya. Berikutnya di baris berikutnya ini ada informasi. Informasinya ini supportnya 24/7, 24 jam selama 7 hari. Low price itu harganya murah. Garansi pabrik dan garansi kembali, uang kembali. Nah ini di sini ini kasih info. Jadi setelah header, main, display, kemudian produk barisnya. Kemudian di baris berikutnya ini ada medsos. Ada newsletter, ada Facebook, Twitter, Google+, IG, LinkedIn, YouTube dan seterusnya. Berarti ada baris medsos. Nah ini nanti bisa dibuat di dalam sini. Juga ada untuk email subscribe. Berikutnya di dalam sini ini ada sitemap, ada informasi, produk, support, location. Sitemap itu adalah kita bisa melihat isi dari semua web itu dengan mengklik ini sitemap peta. Peta dari sebuah web. Jadi kita mau kemana. Nah ini sudah ditentukan oleh petanya. Jadi semua web itu ada petanya, ada menu-menunya yang bisa diakses. Jadi menu di dalam sebuah web itu apa? Jadi menu itu
Kalau kita cari informasi ada bot apa sih, kemudian how to order. Nah, bagaimana cara ordernya ada dalam sini. Pengirimannya seperti apa, delivery. Kemudian kita juga bisa melihat ke dalam produk-produknya apa, laptop, tablet, server, dan seterusnya. Ini ada supportnya apa, dan seterusnya. Berikutnya, setelah sitemap, di bawah sini ada payment. Cara pembayarannya pakai apa? Jadi transfer atau pakai bank atau pakai PayPal. Nah, ini cara pembayarannya. Pada dalam sini ada payment. Payment yang blok putih ini, yang blok putih itu untuk ini blok kotak ini, yang blok putih lagi sebelah kanan itu diambil untuk isinya ini. Itu. Kemudian setelah di dalam desktop, kita juga bisa membuat layout untuk mobile. Jadi layout mobile kalau tampilannya di HP itu seperti apa? Contoh, yang ini kan tampilan di dalam HP. Ini ada header, ada main. Nah, ini ada header, ada main, kemudian ada display ini, kemudian ada produk. Nah, ini produknya banyak jadi ke bawah. Kemudian di bawahnya ada info. Kemudian ada medsos. Kemudian ada sitemap. Nah, ini sitemap. Ini sitemap. Kemudian ada payment, cara pembayarannya, payment di dalam sini ada dalam sini. Itu layoutnya. Sebetulnya ada satu lagi layout, yaitu layout tablet. Tapi untuk project kali ini, supaya tidak terlalu panjang, kita membuat dua layout saja, yaitu layout desktop dan layout mobile. Jadi layout desktop dan layout mobile. Kemudian, untuk proses pembuatan kita bisa ke VS Code yang kemarin ini sebagai ini persiapan untuk di video berikutnya. Saya akan komen dulu yang ini, bisa kita komen semua yang tidak kita pakai atau bisa kita hapus kalau tidak diperlukan. Kita bisa Ctrl S, ini kita masih di project toko online. Nanti kita bisa hapus saja yang belajar kemarin atau di komen nggak apa-apa. Kemudian yang sebelah sini ini juga kita akan hapus saja. Nanti persiapan untuk berikutnya ini saya akan hapus. Kita Ctrl S. Nah, kita sudah dapatkan ini, nanti kita bisa siapkan contoh di dalam sini. Ini yang pertama, kita akan buat dulu di dalam bagian luarnya. Bagian luarnya ini yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning. Di kuning ini adalah konten. Kemudian di dalam konten, kita akan lihat di baris yang pertama adalah header. Jadi kita akan buat yang pertama adalah header, class header. Setelah class header, berikutnya kita siapkan adalah main. Berarti dot main. Di bawahnya main, kita siapkan lagi display. Berarti di main ini kita perhatikan contohnya, karena ini satu baris lagi bawah, kita bisa siapkan yaitu dot display. Kemudian di bawahnya display kita produk. Jadi kita tambahkan di dalam sini dot produk. Di bawahnya produk kita siapkan info. Berarti di bawahnya ini kita pasang dot info. Di bawahnya info kita tambahkan dot medsos. Dot medsos. Di bawahnya medsos kita siapkan sitemap. Dot sitemap. Di bawahnya sitemap kita siapkan payment. Dot payment. Nah, ini kita sudah siapkan rumah-rumahnya, masing-masing ada
konten untuk bagian luar, ada header, ada main, ada display, ada produk, ada info, ada medsos, ada sitemap, ada payment. Kemudian kalau kita lihat contoh di dalam sini, di atas bagian header ini ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Jadi di dalam sini kita akan buat di dalam header itu kita akan buat nav kiri, jadi nav left. Kemudian satu lagi yaitu nav right. Kita bisa siapkan, jadi ada rumahnya. Nav left itu untuk menampung ini semua sampai sini, dan nav right itu untuk yang bagian sini. Kemudian di dalam gambar kita akan buat desain seperti ini. Ini, jadi di dalam ini ada dua. Di dalam main kita akan siapkan yaitu dot main left untuk kiri, dan satu lagi kita siapkan juga dot main right. Nah, kita siapkan, jadi rumahnya nanti ada dua, satu yang diblok untuk sini, satu lagi untuk sini. Ini sudah. Kemudian di dalam sini berikutnya kita sudah siapkan untuk main, yang display ini kita siapkan satu saja, yaitu dot display konten. Jadi isi dari display kontennya kita siapkan. Berikutnya yang produk ini dibagi, yaitu di dalam sini kita bisa buat di dalam produk dot produk konten. Dot produk konten. Nah, ini nanti kalau banyak nanti bisa kita copy saja. Nah, ini isinya sama. Dot produk konten. Berikutnya di dalam info ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa tambahkan di dalam sini dot info 1, enter. Nah, ini bisa alt sama shift bawah. Nah, kita bisa tambahkan di dalam sini info 1. Kemudian di dalam sini info 2. Nah, ini bisa tambahkan ke dalam sini. Info 1, 2, ini 3, kemudian ini 4. Ini kita buat info saja. Info. Nah, ini kita bisa tambahkan kelas info, kita tambahkan info konten. Ini. Oke. Nah, itu kita sudah dapatkan seperti ini. Berikutnya adalah di dalam medsos. Ini kita selesaikan. Kemudian di dalam medsos ini isinya ada dua, yaitu yang atas ini, yang bagian deskripsi ini, sama bagian bawahnya yaitu medsos. Jadi kita bagi medsos ini ke dalam 3 kelompok. Dot medsos 1, karena nanti beda-beda. Ini kalau ini sama kita buat ini info konten. Berikutnya medsos 1 itu bagian paling atas. Kemudian ini medsos 2 dan ini medsos 3. Jadi kita bisa seperti ini, shift alt. Nah, ini. Kemudian kita buat nanti CSS-nya beda, kita kasih 2, satunya lagi 3. Berikutnya di dalam sitemap ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Kita akan buat yang ini sama, yang ini beda. Nanti kita akan buat di dalam
sitemap itu kita akan buat dot sitemap, kemudian left. Leftnya ini kita isi sampai sama, jadi CSS-nya ini mungkin akan sama 1, 2, 3, 4. Berarti di dalam sini kita tambahkan shift out 1, 2, 3, 4. Kemudian tambahkan satu lagi adalah dot sitemap right. Kita tambahkan untuk pengaturan yang ada di dalam sini. Nah, berikutnya payment ini ada dua left sama right. Nah, ini kemudian ke dalam payment kita buat dot payment untuk yang kiri left, kemudian kita buat satu lagi dot payment kemudian right. Nah, ini kita sudah dapatkan konten-konten yang mau kita buat untuk web e-commerce-nya ini. Jadi kita siapkan dulu rumah-rumahnya ini. Setelah rumah-rumahnya nanti kita buat layout dengan model seperti ini. Kita kasih warna-warna saja, kemudian isinya apa, baru nanti kalau sudah jadi rumahnya baru diisi. Misalnya yang atas ini diisi menu, kemudian yang ini diisi gambar, kemudian ini diisi header, dan ini diisi paragraf, kasih gambar, dan ini kasih gambar, baru kasih ini. Itu langkah yang pertama dalam pembuatan web. Saya akan ulangi. Yang pertama kita desain dulu, bisa menggunakan kertas dan pensil atau pulpen atau spidol atau apapun, ditulis saja, coret-coret. Kita mau bikin website apa, tentukan dulu. Oh, kita mau bikin web toko online, boleh kita bikin seperti ini pakai pensil supaya lebih cepat dan lebih gampang. Kalau mau akan jelimet bisa pakai ini, satu-satu gitu, kasih warna. Kalau mau cepat ya pakai pensil aja, coret-coret. Oh, kita mau bikin ini, jadi kita tahu tujuan webnya apa gitu. Kalau layoutnya sudah jadi, kemudian ditentukan elemen-elemen yang mau dipakai di dalam layout ini. Contohnya di dalam VS Code ini kita membagi elemen-elemen seperti ini. Jadi ini ada konten untuk semua. Di dalam konten itu ada header. Di dalam header ini punya isi nav left, punya nav right. Kemudian yang div class ini ada main left, ada main right. Kemudian di dalam display ini ada display konten. Kemudian dalam produk ada produk konten. Kemudian dalam info juga ada info konten. Dalam medsos ada medsos 1, medsos 2, medsos 3, ada sitemap left. Kemudian ada sitemap right, ada payment left, dan ada payment right. Kita siap-siapkan rumah-rumahnya. Nanti kalau sudah siap rumahnya semua, baru diatur lewat CSS di dalam sini. Kita bisa Ctrl S. Ini. Kemudian kalau di dalam sini, kalau kita lihat, kita sudah nyalakan. Nah, ini hasilnya cuma seperti ini aja. Karena ini yang dibuat baru sampai di dalam info 1, info 2, dan info 3. Yang lainnya belum diisi. Misalnya dalam sini nanti kita buat produk. Kita lihat di dalam sini ya, hanya produk seperti ini. Itu saja materi tentang project yang pertama tentang desain layout. Silakan dipahami dan dipraktekkan supaya ngerti bahwa membuat sebuah website itu tidak asal bikin, tapi ada konsepnya, ada tujuannya supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.